Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Wasyati Wirono dan tamu spesial saya Pak Ruby Herman hari ini di channel Cerdas Bisnis dan Cerdas Properti. Saya kedatangan tamu spesial Pak Ruby Herman. Beliau adalah YouTuber nomor 1 untuk properti versi finansialku.com. Beliau juga CEO Ren Property. Kemudian ada banyak lagi. Beliau juga penggagas untuk Muda Kaya Keren Punya Properti. Ini juga karirnya beliau di dunia YouTuber udah luar biasa. Ya, ada kolaborasi dengan beberapa top YouTuber juga. Seperti di sini ada siapa nih? Pokoknya Pak Ruby Herman ini selalu mengulas sesuatu yang sedang viral, ya seperti itu. Jadi tipsnya seperti itu. Nah, hari ini di Cerdas Bisnis dan Cerdas Properti kita akan ngebahas gimana sih triknya untuk tetap bisa closing properti dan tetap boom jualannya. Karena saya mengenal Pak Ruby ini jago jualan dengan cara digital. Jadi beliau itu jago membuat video atau konten untuk jualan properti itu dan dikemas dengan bagus, dengan baik. Nah, hari ini beliau berkenan untuk sharing, nanti sama-sama sharing sih, saya yang bisa sharing, saya sharing. Kemudian Pak Ruby juga akan sharing pengalaman-pengalamannya. Nah, tidak berlama-lama lagi, silahkan Pak Ruby untuk berkenalan. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Di sini ada viewernya Pak Ruby, ada viewer saya juga. Kemudian nanti jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel YouTube saya di Cerdas Bisnis dan Cerdas Properti. Meskipun subscribernya belum sebanyak Pak Ruby, tapi saya tetap persisten buat konten. Satu minggu at least 3 konten yang saya buat, ya. Karena sesuatu yang banyak itu pasti dimulai dari yang kecil dulu. Bener nggak Pak Ruby? Jadi semangatin saya. Setuju. Ya. Oke, time is yours. Silakan bro. Silakan. Baik, terima kasih sekali lagi buat Ibu Endang yang sudah kasih kesempatan nih mengundang kita bisa ngobrol-ngobrol, karena nggak cuma dari saya, nanti mungkin dari Ibu Endang juga untuk sharing bagaimana sih jurus closing. Yes, terima kasih buat teman-teman yang sudah ikutan, mungkin rata-rata juga mungkin pelaku di bisnis properti. Nah, saya mau sharing bahwa teman-teman, kita tahu bahwa memasuki waktu pandemi mungkin di bulan Maret ya, banyak sekali mungkin agent-agent properti yang shock. Apalagi yang mungkin bergeraknya di bidang offline, yang sukanya pameran, canvassing, yang jago-jagonya itu ya kan, shock. Kenapa shock? Karena pameran nggak bisa, mau canvassing ditolak, pasti nggak ada yang mau nerima tuh. Banyak yang shock, yes, dan banyak yang shock dan banyak akhirnya, wow, what's happened, kayak gitu kan. Wow, seakan-akan dunia kayak mau runtuh, dunia mau berakhir. Karena kenapa? Biasanya ketemu konsumennya di pameran, ketemu konsumennya pas canvassing, ya kan, cari leads-nya gitu kan. Tiba-tiba nggak bisa kayak gitu, tiba-tiba nggak bisa. Dan akhirnya banyak yang, aduh, ini susah nih jualan nih, karena nggak bisa ketemu konsumen kan, nggak bisa ketemu konsumen, nggak bisa nawarin kan. Karena nggak bisa ketemu konsumen, nggak bisa nawarin, akhirnya boro-boro mau closing, boro-boro mau janjian gitu kan ya. Karena janjian betul. Iya, nggak dapat leads gitu kan ya. Dan akhirnya banyak yang agent-agent properti yang kayak berubah arah nih. Berubah arah. Iya kan? Jualan macam-macam gitu ya. Jadi jualan macam-macam, jadi ya gini loh. Kalau mungkin sebagai sales properti atau agent properti yang dia jualan, dia baru dapat uang gitu loh. Ini beda sama pelaku bisnis properti ya Bu Endang ya. Jadi ini adalah kalau misalnya sebagai si pelaku atau si sales properti ini, dia kan kalau jualan dia baru dapat uang kan. Kalau nggak jualan, ya sorry itu saya nggak dapat uang gitu kan. Lalu apa yang terjadi teman-teman? Jadi kalau nggak jualan, ya kan, wow, artinya income-nya kan menipis, ya kan, tabungannya menipis. Nah, sedangkan apa yang terjadi? Ketika menghadapi pandemi gitu, banyak orang yang tadi shifting, berubah gitu, jadi nawarin yang lain-lain. Jadi apa yang harusnya difokusin, tiba-tiba jadi nggak fokus, tiba-tiba jadi kehilangan arah. Iya kan, tiba-tiba jadi kehilangan arah dan akhirnya gitu. Nah, padahal kalau bisa dibilang ini cuman caranya doang yang harus beda.
gayanya yang beda gitu loh. Nah, saya bersyukur selama ini kurang lebih sekitar 3-4 tahun ini udah mengenal digital. Udah bikin konten YouTube gitu loh. Nah, saat terjadi ini, orang-orang tinggal nontonnya apa? Dari HP kan, dari handphone, dari smartphone, dari TV yang smart TV gitu kan. Nah, sekarang salah satu kenapa bisa closing, bagaimana kita punya bagian kayak flyering atau canvassing atau showing lewat digital, move to digital. Lalu ada lagi yang nanya, Pak, saya udah posting Instagram, saya udah posting di YouTube, saya udah posting. Nah, tapi yang disajikan, konten-konten disajikan ngasal. Misalnya, kita tahu ya, foto properti atau bikin video properti itu juga harus nyaman dilihat oleh orang kan. Setuju ya, Bu? Ya. Bu Endang ya? Setuju. Iya kan? Nah, kadang orang posting, ya kan, captionnya nggak jelas, misalnya gitu kan, atau bikin videonya ngasal gitu kan ya. Misalnya pakai HP gitu kan ya, but asal gitu doang. Nah, gimana orang mau nyaman lihatnya gitu kan? Bagaimana orang bisa nyaman, ya kan? Nah, sebagai pelaku bisnis properti, ya, saat kita mengalami pandemi, ya, kita harus cari akal, kita harus cari cara. Bagaimana nih? Bagaimana menjangkau? Ya, bagaimana mencari new leads gitu loh, ya kan? Nah, realitanya yang terjadi dari pameran nggak bisa, ya. Bahkan sekarang mungkin banyak juga saya lihat ya, beberapa billboard udah mulai nggak kepake. Karena kenapa? Shiftingnya larinya kemana? Ke media-media digital. Ya, jujur aja ya Bu. Akhirnya kita langsung budgetingnya promosinya tadi, yang tadinya buat pameran, yang tadinya buat canvassing dan lain-lain, kita tadi kalau canvassing kan kita harus cetak flyer ya Bu ya, betul ya Ben dan juga teman-teman semuanya ya. Jadi kita ubahnya kemana? Larinya ke mainnya ke digital. Bagaimana kita cari ya apa yang kita lakukan? Jadi kita bikin konten. Nah, kontennya ini kita targeting, segmen targetnya. Misalnya gini nih, misal kita dalam memasarkan sebuah produk gitu loh ya kan. Nah, minimal radius 2 km ini harus tahu dulu. Radius 2 km harus tahu. So, kita bisa langsung masuk ke HP-nya mereka gitu loh. Caranya gimana? Ya udah. Pakai Instagram berbayar. Salah satu caranya. Targeted, segmented. Nah, keluar uang, tapi kan keluar uangnya lebih terarah daripada pameran, ya kan? Kita jejaring pameran juga mall tutup, beberapa ini juga dibatasi kan. Nah, tapi kita gunakan media digital gitu. Kita bikin konten yang bagus atau foto-foto yang bagus. Nah, bisa diposting, ditaruh secara digital gitu. Nah, saya nggak tahu apakah teman-teman sini mau melakukan, tapi ketika kita melakukannya, ya akhirnya banyak yang respon gitu loh. Banyak yang respon. Jadi saat kita bikin konten secara digital juga, ya fotonya make sure editnya bagus, fotonya angle-nya bagus, ya promo-promo yang ada juga harus dikomunikasikan, gitu kan? Storytellingnya mungkin ya, storytellingnya tuh harus ada gitu juga, ya. Yes, that's right juga. Storytellingnya juga harus ada. Nah, balik lagi nih, kita mau hard selling atau soft selling? Tergantung. Ada yang bisa hard selling, ada juga yang bikin penasaran lewat soft selling. Tergantung. Teman-teman pangsa pasarnya bagaimana, ya kan? Kalau misalnya teman-teman mungkin jualan produknya yang di atas 5M, ya you have to create a storytelling gitu loh. Iya, storytelling. Jadi saya sebagai contoh storytelling yang saya lakukan adalah seperti ini. Ya, misalnya kita punya kehidupan, misalnya berteman dekat gitu loh. Mungkin dulu SMA sama-sama, kuliah sama-sama. Nah, enak kan, nyaman kan kalau misalnya sudah masa tuanya tetap ada di kawasan yang sama gitu loh. Nah, itu storytelling like that gitu loh. Jadi itu bisa reunion. It's like every day is reuni day. Karena ditinggal di kawasan tetanggaan yang sama. Jadi tetanggaan gitu loh. Itu soft selling untuk apa? Yuk ajak temen lu kayak istilah kata kayak bring your friends. Gitu kan, ajak temen gitu kan. Jadi bahasanya kita edukasinya secara
harus cari cara gitu loh supaya kena, gimana kena. Ya ujung-ujungnya memang jualan, tapi pendekatannya yang beda gitu loh. Dan saat kita tetap fokus gitu ya, saat kita tetap fokus ya, Bu Endang, tetap fokus tadi. Oke, ada masalah nih. Ingat, saat pandemi ini memang secara general semua bisnis lagi drop gitu. Memang katanya semua begini PHK dan lain. Tapi ingat juga, ya itu kan ada juga kan orang-orang yang udah nabung dari lama-lama gitu kan ya Bu Endang. Ya kan, orang udah punya simpenan, ya kan. Nah kita harus kategoriin, kita harus cari memang orang-orang yang pengen nih, lagi pengen, dan ternyata banyak gitu loh. Kayak saat pandemi ini kita bersyukur bahwa kita tetap closing gitu loh. Bahkan di bulan Juni ini luar biasa penjualannya, Juli ini. Jadi mungkin waktu April sempat adaptasi gimana adaptasi dan lain-lain. Tapi saat kita tetap konsisten ya, komitmen, bukan melakukan hal yang sama ya, hal yang gayanya mungkin beda, pendekatannya mungkin kayak tadi banyak juga developer yang melakukan apa, launchingnya online, edukasinya atau pemilihan unitnya online gitu loh. Nah jadi sekali lagi bukan berdasarkan kalau gitu jualannya maunya promonya yang diskon aja, ya boleh aja sih. Tapi selain diskon kan masih banyak produk-produk yang nggak diskon, nggak promo jor-joran, tapi tetap laku kok. Ya. Tetap laku kok gitu. Intinya kalau apa yang mau saya sharingkan ya, jurus tetap closing adalah bagaimana kita konsisten dulu nih di bidang yang industri yang kita cintai, yang udah bayangin mungkin ada yang udah 10 tahun, 15 tahun gitu kan ya, berkecimpung di sini gara-gara pandemi, belok sana kanan kiri, akhirnya tadinya mestinya dia cari listingan, tadinya dia mungkin sharing dia punya listingan gitu loh, mempromosikan properti gitu kan, tiba-tiba jadi jualan yang lain gitu kan. Itu jadi ya kita yang rugi sendiri sebenarnya gitu. Kita yang rugi sendiri, padahal kita bisa mengarahkan gitu loh, atau kita sebagai leader ya, kita punya tim ya. Saya nggak tahu, mungkin yang nonton di sini adalah prinsipal ya, apakah kita sebagai prinsipal juga ya kita bisa mengarahkan tim kita untuk fokus, atau kita bisa memberikan motivasi juga kepada tim kita untuk fokus ya, untuk tetap semangat, untuk tetap menjalankan aktivitas yang cocok di masa pandemi ini. Ya sekali lagi ya, bukannya nyuruh kanvasing digital gitu ya. Oke, berarti mungkin apa, kita punya apa sih yang bisa didigitalkan gitu kan. Mungkin dari Facebook bisa promo di Facebook, udah belum gitu, promonya bener nggak WhatsApp gitu. WhatsApp bisnis. Nah betul sekali Bu Endang, saya menggunakan sekali itu WhatsApp bisnis, karena begitu kita udah send WhatsApp bisnis, dia bisa lihat listingan kita yang lain loh. Iya kan? Begitu kita kirim. Nah itu salah satu akses juga kan, karena WhatsApp bisnis enak banget tuh. Saya benar-benar enjoy banget menggunakan WhatsApp bisnis, karena produk-produk yang kita tawarkan udah langsung terfolder gitu ya, tertata rapi, captionnya bisa, betul sekali Bu Endang. Nah WhatsApp bisnis menggunakan Instagram ya, itu juga sama. Hari ini saya meeting juga, saya cari lagi siapa digital marketing yang jago-jago, ayo. Ya kan, ada usulan gimana, ya kan. Nah, menurut saya gini, kita harus brainstorming juga kepada yang ide-ide fresh, ya kan, untuk apa? Ya ujung-ujungnya jualan. Jualan. Jadi menggunakan segala platform ya, digital. Ya. Bahkan sekarang pun saya mulai masuk ke TikTok nih. TikTok gitu kan. Ini lagi pelajarin. Kalau Facebook, Instagram, YouTube, tadi WhatsApp itu udah kita udah pakai gitu kan ya. Nah, tapi TikTok nih mungkin sebagai soft selling gitu kan ya. Nah, tapi itu yang harusnya kita mikirin nih, gimana nih, atau promo-promo apa yang bisa dieksplor gitu. Nah, jadi apa yang saya sebenarnya jurus closingnya yaitu kita harus bisa beradaptasi ya secara langsung nih, berdampingan bersama corona ini, tapi nggak membuat kita stop melakukan hal-hal yang mungkin dulu kita pernah lakukan tapi sekarang kita lakukan dengan cara yang berbeda. Itu sih. Oke. Nah,
Keren banget. Pak Rudi, tadi kan kalau kita bicara pakai platform digital kayak YouTube, kemudian Instagram, WhatsApp Business, terus TikTok mungkin yang terbaru ini, dan memang sih penggunanya sangat luar biasa besar ya secara data. Nah, kalau mengkonversi ya kan, kalau biasanya kan kita canvassing itu kan ketemu ya face to face gitu kan, terus bisa ngajak si calon potential klien itu meraba propertinya kita, ini loh temboknya, ini loh wallpapernya. Nah, sementara ini kan kita virtual gitu. Nah, bagaimana sih caranya Pak Ruby untuk bisa meyakinkan si para klien atau calon pembelinya itu untuk saya tuh kayaknya oke nih sama properti ini. Nah, bagaimana mengkonversi dari hanya melihat dengan kemudian naik menjadi minat gitu? Oke, betul sekali. Nah, sekarang nih banyak sekali yang bilangnya virtual tour. Tour. Jadi saya bikin juga, ya kan, kalau orang sulit untuk datang ke show unit, ya show unitnya kita datengin ke handphone masing-masing gitu loh. Saya bikin virtual tour. Jadi kalau kayak saya lewat platform, saya bikin konten, ya, saya lihat lagi gaya gamers. Jadi kayak lagi ceritanya kayak lagi main game, seakan-akan lagi main game, dan kita ada di kanan bawah gitu, dan kita bisa jelasin. Nah, itu juga saya lakukan. Jadi show unitnya kita virtual tour. Jadi saya ada ngeliat sih videonya Pak Ruby, ada ngeliat beberapa di IGTV ada ya. Nah, jadi saya harus belajar nih sama Pak Ruby nanti. Nggak hanya di YouTube aja, bisa dipindahin platformnya di Instagram, IGTV, ya kan, which is yang harus di bawah 15 menit, ya kan, atau kita juga bisa pindahin juga ke Facebook gitu loh, ya kan. Tapi ya itu terus terang apa yang saya buat, saya tinggal lempar ke tim juga gitu, tim saya juga akan broadcast kemana-mana gitu kan ya. Tapi yang saya lakukan juga itu juga menjaring kan, membuat gitu loh. Nah, beda kan kalau misalnya kita cuman videoin ngasal gitu ya. Terus ngasal, orang juga lihatnya males dan udahlah apa sih gitu kan. Tapi kalau kita lihat virtual tour, itu rata-rata banyak sekali yang ikutan nonton, dan saya nggak terjebak sama viewernya mungkin di bawah 10.000. Loh, kalau viewernya 5 aja tapi ada 2 yang beli, udah happy nggak? 5 yang nonton, misalnya 2 beli. Konversinya balik lagi konversinya. Dan saya bersyukur, ya kan, gara-gara ini kok terkonversi gitu loh. Jualan makin dahsyat di tim gitu loh. Tim kami jadi jualan makin dahsyat gitu. Bayangin kalau kita stop doing that, kita nggak bikin video, kita nggak take action gitu loh. Kita mungkin jualan produk yang lain misalnya gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak gitu. Dan gara-gara video-video gitu, saya diundang juga sama developer lain. Bikin dong, gitu dong. Diminta juga. Akhirnya apa? Make another income, dikenal di mana-mana lagi gitu kan ya. That's it. Sometimes make another opportunity gitu ya. Saat kita lakukan secara konsisten, mungkin orang, mungkin kadang jujur ya, kalau yang virtual tour yang gayanya saya itu, yang gaya gamers itu, mungkin yang lain belum melakukan. Bu Enda mungkin ada yang udah pernah lihat loh gaya kayak gitu kan. Nah, jadi saya pakai green screen gitu kan, kita bikin kayak virtual tour gitu. Iya, jadi kita jelasin saya. Ya, itu kayaknya sih the first ya untuk saat ini. Jadi kayak Pak Ruby lagi ngedrive mobil di satu arena game gitu. Jadi so you are the gamer gitu kan. Yes. Iya. Nah, kita lagi masuk nih. Ya. Nah, tadi ya Pak Ruby meningkatkan, orang kan dari melihat terus kemudian tuh naik menjadi minat gitu. Itu gimana sih cara meningkatkan trust si calon pembeli seperti itu? Ya kalau kita ngomong existing atau orang yang sudah pernah beli kan mungkin dia sudah punya kepercayaan. Nah, ini untuk new viewer kan kita blast nih semua video. Nah, itu kan mungkin baru sebatas melihat aja. Nah, bagaimana sih meningkatkan agar dia itu dari hanya sekedar melihat itu menjadi minat gitu? Yes, yang pasti kan kita juga bisa bikin penasaran juga, atau mungkin rata-rata gini loh, rata-rata orang habis lihat, rata-rata kalau mereka minat, mereka akan janjian, approach gitu loh, atau
kontaknya, kalau mau lihat realnya bisa nggak gitu, akhirnya bisa janjian gitu loh. Tapi kan itu membuka, jadi orang yang nggak tahu jadi tahu gitu loh. Itu sih the point is that orang yang nggak tahu jadi tahu gitu loh. Dan kita mesti rajin-rajin broadcast, rajin-rajin share the link, rajin-rajin lah. Mungkin kirimin videonya, kan video saya juga nggak terlalu panjang-panjang kan, dikirimin gitu loh, banyak dikirimin. Nah itu sih, ya kan kadang gara-gara itu juga pengaruh gitu loh. Jadi nggak cuma satu kali ya Pak, artinya aktivitas marketing ini harus kita lakukan berulang-ulang gitu ya, even itu soft selling seperti itu. Nah sebelumnya kita sapa dulu nih, ada Pak Virgorian, ada Pak Tritan yang menyimak, thank you ya sudah join, katanya izin menyimak Bro Ruby. Katanya teman gereja Pak Ruby ya, zaman Nader 18 tahun yang lalu gitu. Yes. Nah, Pak Ruby, kalau tadi bilang Pak Ruby kan sebenarnya mungkin sudah melihat bahwa dunia digital ini adalah sesuatu yang kita nggak bisa tawar lagi, kita harus masuk sebagai seorang marketer, sebagai seorang sales, properti itu harus masuk. Nah, sebenarnya kalau untuk digital ini modal awalnya tuh apa sih gitu kan? Ada orang kan, aduh saya tuh nggak pede gitu di depan kamera, ya kan, mau ngomong, mau review produk yang saya jual gitu kan, boro-boro ngomong juga gemeter gitu kan. Nah terus kemudian ada tips nggak sih gimana untuk seorang pemula untuk dia melakukan membuat konten di digital seperti itu, konten digital? Yes, ya jujur ya. Kalau kita yang malu, kita harus hire orang yang berani. Nggak ada salah juga kan kita hire orang. Ya ada yang bikinin, ada yang iniin. Nah nanti kita lakukan. Kalau kita malu, tapi kalau kitanya sendiri, wah kalau gue nggak berubah, ya kan, income gue juga nggak berubah nih, ya kan, mau nggak mau kita belajar, mau nggak mau harus belajar. Sekali lagi ya, saya ingat banget kata-kata, kalau misalnya kita nggak mau melakukannya, ya udah hire someone atau minta tolong sama someone, ya kan, yang mau untuk melakukannya, ya kan, kolaborasi lah gitu loh sama yang pede, yang gimana gitu kan. Itu untuk meyakinkan orang gitu loh, meyakinkan orang untuk bisa ya minimal tahu dulu, kenal sayang baru bisa konversi jualan gitu kan. Kalau produk Anda nggak dikenal orang, ya kan, dan Anda nggak mau suruh orang untuk mengenalkan atau minta tolong orang lain untuk mengenalkan, ya susah. Jadi pilihannya cuman ya itu. Kalau you mau belajar masih belum terlambat, ya kan. Ya kan, masih belum terlambat. Tapi kalau nggak mau belajar, ya udah cari orang yang memang udah biasa untuk melakukan itu dan ajak kolaborasi. Mau nggak? Yuk, lu review deh. Lu yang bikin videonya, nanti gua podcast, nanti kita bagi. Bisa. Karena gini, sales saya juga nggak semuanya berani. Makanya saya yang muncul, gitu loh. Saya yang muncul. Ya you just show this video to your client, gitu loh kan. Ke klien. Akhirnya kemana-mana, bahkan bayangin, ya kan. Ini udah kayak, ya istilah kata brosur video lah anggapnya, udah kayak brosur video, anggapnya seperti itu kan. Dan brosur videonya kita bisa kirim, jangkauannya makin luas gitu, jangkauannya makin luas gitu sih. Dulu sebelum COVID, ya kita bisa meraih, ya menjangkau orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri atau diaspora, ya kan? Diaspora gitu kan. Sedangkan ketika mereka juga pengen invest, jadi saya pernah juga loh untuk akhirnya diundang gara-gara lihat video saya. Saya pernah akhirnya sharing di diaspora. Bayangin, terbuka opportunity-nya. Itu sih. I'm really grateful gitu loh. Jadi saya dikenal di sini. Gara-gara apa? Simple video. Bisa kata gitu ya. Oke. Ya, jadi dari sebuah video sebenarnya ada banyak sekali opportunity. So, untuk teman-teman yang belum berani membuat sebuah konten yang aktornya itu adalah kalian sendiri, ya bayar orang gitu kan. Atau kolaborasi dengan misalnya host yang sudah biasa membuat video seperti itu, yang sudah biasa ngoceh-ngoceh, yang dia memang orangnya ekstrovert begitu kan. Saya kan introvert, pemalu, nggak bisa ngomong. Ya udah, you hire orang, you bayar orang, dan itu jadi sebuah konten seperti itu. Atau bagi hasil.
Tapi kalau menurut saya sih kalau masih bisa dikerjain sendiri, toh juga lebih hemat, ya kan? Toh diri Anda juga improve gitu kan, mau belajar seperti itu. Jadi betul sekali saya setuju dengan Bro Ruby bahwa tidak ada sesuatu tuh yang nggak bisa dipelajari sepanjang Anda mau seperti itu. Nah, Bro Ruby, tadi kan kalau bicara hard selling, soft selling. Nah, kalau dari di masa pandemi ini, itu dari segi data yang Bro Ruby milikin, itu yang iklan kan kalau fitur sebuah produk kan kita udah biasa ya, luas tanah, luas bangunan, kamar mandinya berapa, kamar tidurnya berapa. Nah, bagaimana sih untuk membuat sebuah konten yang itu mungkin tingkat presentasi closing-nya tuh lebih tinggi? Ya, kalau soft selling tuh seperti apa sih? Mungkin lebih teknis ya. Ini saya mau untuk teman-teman tahu seperti itu. Oke, jangan selalu jualan terus, tapi ada giving-nya, ada edukasinya. Yes, jadi di konten-konten yang saya lakukan adalah saya sharing nih, gimana sih cara beli properti, gimana kalau KPR, gimana kalau pengajuan KPR. Nah, yang waktu itu juga lagi viral, gimana saat mungkin gaji kita kepotong, terus kita harus ngapain sih, gitu. Jadi kita harus jangan hard selling terus juga orang malas lihat, gitu kan ya. Jadi ada edukasi juga yang kita bisa sharing, gitu loh, ya kan. Nah, jadi itu sih harus balance gitu loh. Kayak contoh di Instagram pun juga kita kalau cuman fotonya eksis terus atau jualan terus, lama-lama orang kan malas juga ya, betul ya Bu En ya. Tapi kasih tips gitu kan, unfollow gitu kan akhirnya unfollow enak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita entertaining the audience gitu kan ya, mungkin kasih hal-hal yang bermanfaat gitu ya kan. Ya, saya sekarang lagi bikin, bahkan saya pakai konsultan, bayangin, saya pakai konsultan untuk desain, saya punya Instagram gitu loh, karena saya terbatas gitu, saya nggak jago desain. Pakai agensi ya, saya pakai agensi gitu loh. Jadi gini loh, kalau kita terbatas, ya udah kita jangan takut untuk hire someone, bayar gitu loh, ya kan, karena kan juga bisa closing gitu kan. Ya kan, seperti itu gitu loh. Kayak saya awalnya saya nggak bisa edit video. Ya udah saya bayar awalnya. Tapi lama-lama udah saya bayar. Oh, saya belajar. Akhirnya bisa. Akhirnya saya bisa ngedit sendiri. Dan sekarang pun saya punya program TV. Ada beberapa yang saya bisa bikin sendiri. Oh iya. Karena saya belajar. Eljon ya. Eljon, that's right. Dari Eljon kebuka lagi kemana. Jadi maksudnya kita harus growth lah, harus berkembang terus gitu. Growth mindset, yes, that's right. Kayak tadi kan, contoh simpel yaitu sebenarnya kan saya kuatin di YouTube, tapi saya lihat IG juga bagus gitu kan, Nah akhirnya saya tanya-tanya gimana nih supaya ningkatin gitu kan ya. Oh ya, prinsipnya sama, yaitu bagaimana kita orang nyaman datang di platform IG-nya kita atau YouTube-nya kita, orang nyaman. Kalau orang nyaman, dia akan berlama-lama gitu kan, atau dia ngeliat-liat, dia searching lama-lama gitu, penasaran. Nah, itu engagement-nya ada, gitu ya. Bisa dibilang reach-nya, engagement-nya ada, dan itu yang penting sih. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk dapat satu engagement itu harus gimana sih kalau kita buat konten ya, khususnya di bidang penjualan properti gitu, Pak Ruby. Ya, tadi kan jangan melulu hard selling ya, kamu harus kasih tips-tips, harus kasih sesuatu yang menghibur, mengedukasi seperti itu. Nah, sebenarnya dari semua itu lebih teknisnya lagi tuh gimana sih gitu? Kalau kayak untuk di dunia properti. Dunia properti, ya kayak contoh, kita bisa bikin quotes gitu loh, ya kan. Misalnya, saya ada beberapa quotes juga. Misalnya, kalau jualan jangan baper, ya kan. Kalau udah berani untuk jualan, berani sukses, berani juga misalnya untuk ditolak, gitu loh. Jadi jangan sekali ditolak udah baper, berapa kali ditolak udah baper. Jadi kayak quotes seperti itu. Juga misalnya tips memilih properti, saya nggak langsung jualan tapi kasih tips memilih properti gitu loh, apa aja gitu loh. Nah terus udah gitu misalnya balik lagi tips untuk KPR. Nah tadinya saya bikin video, dari video saya konten video saya jadiin lagi ke IG-nya nggak video, mungkin IG-nya lebih ke
gambar-gambar gitu sih. Oke, jadi intinya ya konten itu even konten lama pun tetap bisa dipakai ya. Tinggal kita buat mungkin dari video kita buat jadi gambar biasa seperti itu. Yes. Oke, keren banget ini, luar biasa. Nah, kalau bicara nih Pak Ruby kan mungkin orang yang duluan memulai untuk konten sebuah video. Nah, kemudian kalau untuk video yang lebih punya engagement, kalau untuk kayak nge-review ya, tadi kan kalau buat kayak games itu saya juga mungkin itu sesuatu yang baru. Nah, itu gimana ya Pak Ruby, biar satu properti itu, ya kan kalau nge-review rumah kan sampai orang juga bosen. Nah, ada nggak sih tips-tipsnya yang si calon pembeli ini jadi tertarik gitu? Ada apa? Misalnya ada fitur, bukan fitur ya bahasanya, apa sih sesuatu yang lain yang baru yang dibahas di video itu gitu Pak Ruby? Yes, terus terang sih gini, saya terus terang masih acak pola juga sih. Terus terang ya Bu Endang, saya terus acak pola, ya kan? Karena kita jangan terbatas sama itu aja gitu loh. Karena menurut saya properti ini bukan kayak mungkin yang lain-lainnya gitu loh. Mungkin kayak makanan gitu kan. Kalau makanan kan semua bisa ini. Kalau properti merasa nggak mampu nih atau nggak mau nonton gitu kan ya. Nah, ini merupakan kita harus gimana ya, cari cara untuk menyampaikan. Karena gini, 3 kebutuhan primer itu kan sandang, pangan, papan. Ya kan, sandang, pangan, papan. Dan papan ini kata-kata kayak dilupain gitu kan ya. Iya. Karena nilainya paling gede kan, notabene paling gede gitu. Yes, jadi orang kayak takut kan, takut ya. Takut kan, tapi ada satu keinginan kan, Nah, jadi kita harus masuknya dari berbagai cara gitu sih. Masuknya dari berbagai cara. Ya, jadi menurut saya tadi acak pola tadi, atau mungkin bikin sesuatu yang edukasi. Dari edukasi, kira ada jualan ini nih, gitu kan, dilihat gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau sistem sifatnya hard selling, orang males dijualin, ya kan? Betul nggak Bu Endang? Orang males dijualin. Betul. Orang lagi susah, bisnis lagi suffer gitu kan, lu jualan aja kerjaan. Jualan aja kerjaan itu, orang males dijualin gitu. Jadi, tapi orang mau untuk belajar, orang mau untuk learn something. Jadi saya mix. Kayak tadi saya lihat kan Bu Endang kan banyak juga interview tips sukses dari siapa orang sukses. Nah, itu kan di mix gitu juga, loh. Jadi ya itu harus pintar-pintar kayak gitu. Dan saya juga kayak pernah kolaborasi. Angle-nya, cari angle yang pas gitu ya. That's right. Yes. You have to find out mana nih angle-angle tepat untuk masuk gitu loh, gitu. Ya kan, jadi ya itu harus kolaborasi gitu loh. Ya kan, harus kolaborasi. Kayak kita hari ini nih kolaborasi like ya kan. Just like that. Betul sekali, kolaborasi ya kan. Nah, kolaborasi akhirnya dari follower Bu Endang mungkin jadi tahu saya, ya kan, dari follower saya mungkin jadi tahu Bu Endang. Sama kolaborasi gitu. Jadi sebelum Covid saya pernah juga bikin acara sama Mbak Im Wong gitu kan, sama Mbak Im Wong. Nah, saya tanya Mbak Im Wong tentang properti. Saya ada lihat YouTube-nya. Iya, saya tanya Mbak Im Wong, Mbak Im Wong, gimana menurut lu tentang properti? Akhirnya dia ngomong gini. Nah, akhirnya banyak yang nonton gitu. So that's why your subscriber banyak gitu ya. Maksudnya yes, gitu. Yes. Akhirnya nonton, tiba-tiba begitu dapat leads lagi nanti akan dia penasaran nih, apalagi kontennya. Gitu sih. Jadi menurut saya gini, ketika kita lakukan ya kita jangan mentok di situ aja gitu loh. Harus apalagi gitu. Gitu sih. Memang nggak mudah ya. Jadi kadang-kadang pun yang kita lakukan nggak mudah. Kadang-kadang pun kita lakukan itu juga belum tentu tepat gitu ya. Kadang-kadang itu juga belum tentu tepat ya. Makanya tadi kan bongkar pasang, trial error seperti itu. Yes. Ya kadang-kadang saya juga ngerasain sih. Kadang ini udah angle paling baik menurut kita gitu kan. Angle paling tepat untuk kita masuk. Tapi ternyata juga sometimes itu belum yang terbaik gitu. Jadi intinya keep moving, tetap bergerak, terus kemudian jangan pindah-pindah atau tidak konsisten tadi ya. Kalau mau
Ya, jangan karena kondisi lagi jelek terus mungkin rubah jualan apa seperti itu ya, menjadi tidak menjadi kehilangan fokus seperti itu. Yes. Nah, doing different thing gitu kan, untuk dapetin sesuatu itu ya harus sesuatu yang berbeda, hasil yang berbeda, ya harus mau melakukan cara yang berbeda gitu kan. Udah tahu di masa pandemi kita nggak bisa ketemu langsung ya kan, kontak itu juga nggak bisa sesering dahulu ya, harus pinter-pinter gimana kita tetap bisa muncul sebagai teman yang baik secara digital untuk para pengguna jasa. Nah, Bro Ruby, kalau Bro Ruby melihat industri properti ini sebenarnya masih punya masa depan nggak sih ke depan gitu untuk para sales-salesnya? Apakah mereka kayaknya industri properti terpuruk gitu, terus mereka tuh pada down gitu. Nah, kalau menurut Pak Ruby gimana sih untuk teman-teman para pelaku? Industri properti ini seksi banget bagi yang fokus. Ya, karena ini saya merasakan, tim saya juga merasakan gitu loh. Bahkan kita per bulan ini kita bikin gimmick yang amazing gitu buat sales propertinya ya. Bahkan ya kita kasih gimmick jualan tertentu sampai bisa dapat rumah juga, dapat rumah juga gitu loh. Yes, that's right. Dan akhirnya jadi semakin bergairah lagi gitu. Nah, tapi gini, tergantung sudut pandangnya orang tersebut atau si sales tersebut atau orang yang menjalani. Kalau dia melihat madesu nih, masa depan suram, wah susah nih jualan, terjadilah sesuai apa yang dia katakan. Tapi kalau jadi kita apa lihat, yang dia pikirkan gitu ya? Yes, karena dia mengatakan wah gini. Tapi kalau dia it's a great opportunity. Wah, masih ada peluang, masih ada cara nih, ya kan? Wah, masih bisa nih untuk datangin konsumen dengan cara digital, masih peluangnya masih besar. Nah, tinggal kolaborasi sama siapa. Akhirnya dia fokus terus dan berjuang terus. Akhirnya deal. Begitu deal, sukses kecil, makin ngegulung, makin jadi sukses besar gitu kan. Ya. Sukses kecil jadi sukses besar gitu loh. Jadi ini sih, jadi kita harus jadi kayak magnet. Kalau menurut saya sih itu, kita harus jadi magnet. Ya. Bayangin, saya bisa dari IG jadi magnet juga, banyak orang yang titip, ya kan, ada project-project yang titip gitu loh. Ya kan, kemarin saya dapat juga listingan ya, tinggal ditambahin jual 100 miliar gitu. Bayangin, amazing gitu. Dapatnya dari apa? Dari IG. Orang cuma DM ke IG gitu loh. Jadi magnet, ketika kita fokus, kita orang tahu personal branding kita siapa, kita jadi magnet gitu loh. Kita jadi magnet. Dan saya bersyukur gitu ya, di tengah pandemi gini ya, selain tadi bisnis jualannya bagus, saya juga sering diundang jadi narasumber dan lain-lain ya, dari developer A, B, C, yang gitu ya. Perbankan juga untuk apa? Edukasi. Dan saya suka edukasi. Edukasi apa? Muda, keren, punya properti. Jadi kita mesti campaign terus gitu. Sebagai pelaku bisnis properti ini kita harus campaign, pentingnya punya properti. Saya sampai pernah ngobrol, sales properti kalau belum punya properti, udah kerja 5 tahun, 7 tahun belum punya properti, that's something wrong with you. Sales yang gagal lah itu judulnya. Sales property gitu kan, kalau udah 5 sampai 7 tahun di bisnis properti ya kan. Di bisnis properti udah 5 sampai 7 tahun di bisnis properti, tapi dia belum bisa beli properti, there is something wrong gitu. Something wrong. Ngapain aja selama ini duitnya kemana gitu kan ya? Malu. Yes. Kalau bicara tentang tadi madesu ya, kalau saya percaya banget bahwa apa yang kejadian itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, hari ini saya tadi cerita sama klien saya, beliau baru beli properti seharga 39,5 miliar. Dan ini real. Nah, tadi klien saya di Surabaya hari ini baru deal transaksi itu 39,5 miliar. Bayar pajaknya aja tau nggak berapa? 4 miliar. Iya, jadi itu tergantung, kalau menurut saya sih tergantung bagaimana kita ngelihat market dan opportunity di depan ya. Nah, saya mau tanya ke Pak Ruby, tadi kalau kita bicara
Ya, kalau kita bicara online dan offline. Kalau online secara digital kita udah jalanin, apakah offline-nya sepenuhnya kita tinggalin atau offline-nya kita juga harus persiapkan? Seperti itu. Harus persiapan. Ini perpaduan online dan offline. Di offline pun istilah kata ngegoroknya pun atau melayani konsumennya pun harus upgrade terus gitu, Bu Endang. Karena realitas sekarang kan masih tetaplah orang lihat secara online, dia tertarik, ya kan, ini kan jadi bring the leads kan, membawa leads kan, membawa leads. Nah di offline-nya ketemuan kan, pasti masih ada ketemuannya juga lah. Nah dengan saat ini ya kita pakai protokol lah, pakai masker, ya kan, tangan pakai hand sanitizer dan lain sebelum ketemuan, dicek suhu tubuhnya gitu kan ya, ya pasti. Nah dari situ tinggal, nah bagaimana bisa menjelaskan, bisa ya close the deal gitu. Ya, jadi nggak serta-merta semuanya itu online only ya. Jadi tetap back end-nya, tetap offline-nya itu juga tetap harus dipersiapkan. Kayak si sales yang menghandle ketika leads datang dari dari video yang kita blast. Artinya juga secara tim kita harus persiapkan seperti product knowledge-nya, bener nggak? Terus pengetahuan si para sales teman-teman di timnya itu juga harus ditingkatkan seperti itu. Jangan sampai pas ngejawabin udah leads-nya datang banyak berhamburan tapi nggak bisa kita closing seperti itu. Betul sekali. Oke. Nah, Pak Ruby, tadi kalau bicara masa depan properti itu kan kalau kita pintar-pintar ngelihatnya, sektor properti ini kan sebenarnya sektor yang utama. Kalau sampai properti drop pun itu ada 170 something industri yang terdampak seperti itu. Nah, kalau Pak Ruby ngelihat kayak di Jakarta itu sekarang seperti apa ya Pak prospeknya untuk kayak apartemen seperti itu? Karena kan kalau apartemen ya kita bilang Jakarta kan banyak banget supply-nya. Nah, sekarang tuh gimana sih? Seperti itu, cara menjualnya gitu, how to sell it gitu, dengan barang yang banyak sekali gitu, gimana sih? Iya, nah balik lagi teman-teman, menurut saya sih harus fokus ke produk-produk yang teman-teman mau kuasain. Kita nggak bisa jago di semua hal gitu. Misalnya memasarkan banyak developer, kita harus fokus minimal mungkin tiga developer yang kita pilih, yang kita kuasai. Ya jangan semuanya mau tapi nggak ada yang jadi gitu loh, Edan. Harus pilih misalnya 3 nih. Oke, kita harus tahu detail dari mulai developernya siapa sampai kalau perlu ya jalan-jalan rumah di kawasan tersebut udah hafal sampai seperti detail seperti itu gitu loh. Jadi kalau udah ditanya ini speknya apa, lantainya pakai apa, listriknya gimana, underground apa misalnya gitu kan. Kalau apartemen ini hadapnya gimana, apa keunggulannya. Nah, you need to know detail. Karena gini, ketika konsumen ketemu Anda, ya, Anda sebagai tim gugus depan gitu ya, Anda sebagai tim ya di frontliner gitu. Jawabannya mantap gitu kan, jawabannya meyakinkan dan you know the knowledge and you know detail, dia akan appreciate. Tapi kalau beda misalnya ditanya ini ceilingnya berapa ya? Oh ceiling. Ceiling apa ya Pak? Ceiling apa itu Pak? Ceiling. Tanya balik lagi. Jadi kamu sebenarnya sales apa sih gitu? Kok ceiling juga kamu nggak tahu gitu ya? How come? Iya, how come gitu loh. Iya kan, nah itu sih kadang sometimes simple things, kadang kelihatannya simple things, but if you don't prepare, you miss the opportunity. Ya, nggak siap artinya Pak ya, karena karena keberuntungan itu ketika persiapan hoki itu ketika persiapan ada, kemudian kesempatan itu datang. Kesempatan lewat. Iya, seperti itu. Kayak misalnya urusan legal, nggak tahu nih mau transaksi gimana, apa yang harus diurusin, pajak-pajaknya apa saja gitu kan. Pas misalnya si klien tanya, nanti apa aja yang saya harus bayar? Oh nanti ya saya tanyain dulu sama bos saya. Itu kan tidak profesional sekali gitu kan. Sebagai seorang seorang marketeers atau seorang sales.
Nah, Iya, Pak Ruby, ada tips and trick nggak untuk teman-teman di bidang penjualan, khususnya di bidang properti? Tadi ya kita recap dari semua yang kita bicarakan tadi. Yang pertama kan kita jangan lose hope, jangan kehilangan arah, terus jangan kehilangan fokus. Terus pakai platform-platform digital yang ada, ya kan, seperti Facebook, kemudian Instagram, WhatsApp bisnis, dan platform-platform lain seperti YouTube juga. Nah, kemudian juga event online itu juga offline tetap harus dipersiapkan, back end itu harus dipersiapkan. Nah, kalau mau online pun itu harus benar-benar tertarget. Misalnya radius berapa kilo yang mau kita tembak, misalnya mulai dari 2 kilo kah, 3 kilo kah. Nah, kemudian juga konten-konten yang dibuat, kalau teman-teman itu saat ini memang harus online, ya harus ya, udah nggak bisa lagi kalau teman-teman nggak masuk di online, itu harus mempelajari gimana sih bisa menjual secara soft ya, soft selling, tidak melulu hard selling. Karena kalau hard selling tuh orang tuh males banget dijualin, seperti itu. Nah, untuk dapat hasil yang berbeda, teman-teman itu harus melakukan hal yang berbeda. Nah, boleh ditambahkan lagi dong Pak Ruby ya. Jangan lupa tadi pesannya Pak Ruby, cari angle yang terbaik untuk masuk. Boleh ditambahkan lagi Pak Ruby? Yes, oke. Nah, kalau menurut saya saat ini tadi properti, kita sudut pandangnya harus kita lihatnya sebagai bisnis yang bagus, bisnis yang menjanjikan, ya bisnis yang masih memiliki peluang yang dahsyat, masih bisa mendatangkan income. Karena tadi properti ini ya suka nggak suka tetap, apalagi pemerintah menganjurkan ya kan di rumah saja, ya kan, balik yang akhirnya di campaign ya selama ini, akhirnya di campaign ya, artinya apa, papannya lagi di campaign kan, di rumah saja, ya kan, di rumah saja, ya artinya itu yang udah digaungkan, udah masuk ke NLP nih, di rumah saja. Kalau gua nggak punya rumah, kalau gua nggak punya properti, pasti gua di mana gitu kan. Nah, sebagai pelaku bisnis properti, yes, you harus upgrade skill terus. Jangan puas sama, oh udah sukses sih, udah closing nih. Nggak bisa. Kesuksesan kemarin, ya kemarin. Hari ini udah that's it. Kita mesti apa? Kita mesti gali terus lagi gitu loh, atau mulai suatu lagi gitu. Jangan cepat puas sama kesuksesan di masa lampau, tapi kita mesti prepare, karena kesuksesan di masa depan kita harus dipersiapkan dari sekarang. Ya. Sekali lagi teman-teman, yang teman-teman mungkin udah closing, saya selalu bilang, kalau teman-teman yang udah closing 5 miliar, 10 miliar sebulan, jangan cepat puas. Ya, jangan cepat puas. Ya, tapi kita harus, karena gini, kompetisi akan menambah terus kan, kompetisi akan bertambah. Nah, kita harus upgrade skill. Upgrade knowledge. Skill untuk closingnya harus upgrade gitu loh. Nah, tapi nggak ada ilmu pasti kan, karena betul ya Bu Endang, nggak ada ilmu pasti. Ketika kita bertemu sama konsumen yang tipe apa, kita harus pakai jurusnya apa, ya kan? Kalau kita jadi sebenarnya banyak nih tipe-tipe konsumen gitu kan ya. Kita ada seninya. Yes, jadi nggak ada ilmu pastinya. Ya, kalau saya sharing kayak gini, terus terang mau di copy paste, silakan. Hasilnya nggak akan sama, Bu. Nggak akan sama, betul. Because Ruby Herman is different with Endang gitu kan. Jadi personal touch-nya pun akan beda gitu ya. Jadi even seperti apapun, sepulgar apapun, seterbuka apapun, setelanjang apapun data yang kita sajikan, it's depend on you. How to react gitu ya. Jadi kemudian reaksi dari si calon pembeli itu juga akan berbeda. Gitu. Jangan jadi memang tadi saya setuju dengan Pak Ruby sampaikan bahwa tidak ada ilmu yang pasti. Intinya harus upgrade terus, cari angle yang terbaik. Angle sini nggak dapat, cari angle sebelah sini. Yang penting jangan baper seperti itu. Oke, Pak Ruby, thank you sangat. Walaupun 1 jam, walaupun agak buffer agak buffer sedikit tadi, tapi sangat bermanfaat. Nanti izin konten ini akan saya masukkan sebagai konten YouTube saya. Saya akan bagi juga ke Pak Ruby. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe di channel Cerdas Bisnis dan Cerdas Properti. Ya, maju terus properti Indonesia. Tetap semangat teman-teman sales properti, teman-teman di bidang penjualan properti. Stay safe, stay hot. Pak Ruby di Jakarta, jaga kesehatan. Ya, tetap semangat. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Sukses ya Bu Endang. Thank you so much ya Bu Endang. Thank you Sama-sama. teman-teman semuanya. Bye-bye. Bye. Video ini dipersembahkan oleh incomerealty.id, solusi ala sahabat.